Selamat sore, Miss Jen. Terima kasih banget loh kesempatan bisa hadir ya. Jadi RSCC Indonesia bisa sedikit dapatlah informasi dari Miss Jen langsung selaku owner dari RSCC. Miss Jen, kalau boleh tahu kira-kira dari pengalaman perjalanan RSCC yang sudah 20 tahun, kira-kira apa yang membuat Miss Jen begitu bersemangat sehingga konsisten ya menjalankan pelayanan ini dalam kurun waktu 20 tahun di bidang yang sama? Mungkin boleh dibantu ya Miss Jen untuk memberikan jawabannya sehingga kami tahu ataupun pihak sekolah, pihak partner bisa paham, wah 20 tahun, apa sih yang memotivasi Miss Jen gitu ya, tetap semangat, tidak putus asa gitu. Oke, buat aku sih karena ada satisfaction ya pas kayak ngelihat orang tuh kita bantu akhirnya sukses. Itu bagi aku tuh some kind of like personal achievement yang bukan karena untuk company make profit, capai target, punya profit. It's more like the happiness become channel of blessing buat orang lain gitu loh. Kalau kita bisa bantu orang, anaknya sekolah terus sukses, terus punya jalur, akhirnya mungkin pengen jadi orang sana di Australia nggak mau balik, jadi kita bisa guide mereka dari awal. Tergantung mereka tuh goalnya apa. Mungkin kan ada family yang orang tuanya cuma mau menyekolahkan karena mereka itu very wealthy, punya harta di sini yang mau anaknya pulang. Tapi kan kebanyakan sih saya ketemu sebagian besar orang tuh lebih pengen anaknya kalau sudah ke sana nggak pulang. Jadi bagi kita tuh achievement untuk bantu orang have a better life kind of in a way. Yeah, itu yang keep me growing. And also whenever kita ada staff baru, I always train them in a way like you need to be genuine when you give advice. Bukan kayak oriented by what the company instruct you because the company want to make more money, but it's more like what is really the goal yang mereka mau achieve, we have to work accordingly. Supaya mereka itu pasti bisa rasa gitu loh kalau kita genuine ya, they feel, and then pasti mereka will bring semua saudara lah, relatif, teman-teman ke kita juga at the end. That's why our company can survive for so long, itu karena referral. We get a lot of referral. Yeah. Terima kasih Miss Jen, berarti saya sudah dapat ya pandangannya. Sebenarnya ada sesuatu sukacita tersendiri yang Miss Jen capai ya, dengan bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di sekitar Miss Jen gitu ya. Nah kemudian Miss, bagaimana ya dengan pengalaman 20 tahun, kira-kira sudah berapa banyak Miss siswa ataupun keluarga yang terbantu dengan hadirnya RACC ini? Kan bisa jadi ya saya menangkap secara sekilas Miss Jen mau merubah hidup seseorang. Bisa jadi dia di Indonesia punya kehidupan yang kurang bagus, dengan dia bisa pindah ke Australia itu bisa memberi efek ke keluarganya, merubah hidup ya, masa depan. Nah kira-kira sudah berapa banyak Miss siswa ataupun yang orang-orang yang terbantu dengan hadirnya RACC? Kalau boleh saya tahu ya Miss, sehingga ini menjadi satu gambaran kepada partner-partner kita semua gitu. Oke, so basically kalau bilang dari Indonesia sendiri mungkin nggak terlalu banyak karena kita kan nggak ada cabang di Indonesia ya. Terakhir kita pernah ada di Jakarta, itu pun karena COVID terus nggak lanjut. Jadi kalau yang dari Indonesia sih masih boleh dibilang nggak terlalu banyak, di bawah 100 lah ya. Tapi kalau umpamanya untuk nationality lain itu udah banyak sekali. Karena kan kita base-nya di Melbourne, pertama kali berdirinya mulainya itu semua di Melbourne, dan kita service semua all nationality di Melbourne, basically dari orang China, orang Vietnam, orang Thailand, Cambodia, Filipina, banyak sekali. Itu I think kalau from we start until now it should be more than
5,000 I would say. Wow. Yes, yes. Because banyak kan, kita kan juga ada education, migration, dan staff yang kita ada di sana juga bukan cuma 1-2 gitu loh. Like we have like 5-7 in the past, and each of them kan punya target, punya goal yang mereka achieve so far. I would say ya kalau orang Indonesia yang dari Medan atau dari Indonesia yang kita bantu ke sana sih, as I said, maybe around just under 100. Tapi kalau yang dari nationality lain more than 5,000. Ya. Tadi ini luar biasa ya Miss Jen, begitu banyak dari negara-negara, dari Filipina, Kamboja, tapi kok mirisnya jadi sedih saya ya, Indonesia selama 20 tahun bisa katakan hanya 100 ya. Jangan-jangan apakah yang 100 ini adalah orang-orang yang telah melihat perubahan hidup Miss Jen sehingga mereka tertarik ke Australia dan mereka cari Miss Jen. Saya rasa mungkin bisa jadi itu ya. Tetapi yang berapa ribuan itu yang dari negara-negara lain itu gimana Miss? Kok bisa dapat klien yang sampai di beberapa negara gitu ya? Apakah RACC ada buka kantor di sana atau hanya dengan digital marketing yang berjalan? Mungkin Miss Jen boleh share. Jadi kita tahu ya, ini sebenarnya RACC cukup besar marketnya. Nah, mungkin nanti Miss Jen juga boleh jelaskan, kalau begitu kenapa ya Miss Jen pengen buka di Indonesia? Walaupun orangnya sangat sedikit yang sudah dibantu untuk ke sana. Kan sebenarnya kalau biasa orang lebih memilih, oh kalau banyak klien saya dari Filipina, maka saya akan buka kantor di Filipina dong. Nah, mungkin ini Miss Jen luar biasa ya. Ada pandangan yang orang lain yang mungkin tidak akan memikirkan seperti itu gitu. Oke. Basically aku itu lagi ya, 100 itu maksud saya tuh yang benar-benar dari posisi Indonesia ke sana, yang ketika kita punya physical office di Indonesia. Tetapi sebenarnya kalau mau dihitung orang Indonesia yang sudah di Melbourne, yang di Australia, kadang dari Perth atau Sydney kita bantuin, kalau mau di total orang Indonesia ya mungkin ada 1000-an. Basically 100 itu yang memang kita bantu dari Indonesia ketika ada office di sini. Karena kan as I said sebelumnya buka di Jakartanya cuman setahun setengah, terus baru lately buka lagi. Itu karena baru sebentar lah. That's why it's only 100. Terus kalau mengenai negara-negara lain yang kita bantu, nationality lain yang kita bantu, itu basically karena social media marketing sih, sama juga kita banyak sponsor semua klub di universitas di Melbourne, all different nationality club kayak Hong Kong Student Association, PPIA di semua universitas di Melbourne, terus kayak Vietnamese Association, Thai People Association. Jadi basically dari Student Association dan juga social media marketing. That is how we then grow our clientele that make us have that much of client, and also because of referral. Karena usually when one customer happy, satisfied with us, they actually refer their friends, and basically that's how we can have that much number over the past nearly, we start 2006, nearly 20 years 19. So it means that just depend on our service, right? Yes, basically Nah, ini luar biasa ya. Wah, saya jujur dari Medan saya nggak pernah lihat yang berani bayar harga untuk memberikan sponsor-sponsor ke klub-klub ya. Apalagi kalau perusahaan yang baru start gitu ya. Mungkin Miss Jen punya cara atau teknik yang berbeda, di mana mau menjadi berkat dulu, sehingga ketika sudah branding baru orang akan cari RACC. Jadi mungkin itu teknik-teknik our owner ya, dengan memberikan sponsor dulu ke klub-klub yang ada. Setelah itu otomatis branding RACC berjalan gitu ya.
Apa sih Miss yang buat Miss begitu berani untuk bayar harga ya? Ibaratnya kalau di dunia pendidikan kan kita mengatakan itu bayar harga loh. Belum apa-apa kita sudah berani mensponsori klub-klub yang ada. Nah itu satu. Kedua, apakah memungkinkan kita mau gebrak untuk yang pasar di Indonesia? Apakah itu memungkinkan kita bisa mensponsori mungkin beberapa OSIS-OSIS yang ada di sekolah? Atau kira-kira Miss Jenny ada ide lain mungkin ya, sehingga nanti para stakeholder atau partner-partner kita di sekolah tahu sebenarnya ketika RACC melakukan satu action, satu tindakan sponsor, sebenarnya tujuan RACC hanyalah untuk memberikan yang terbaik gitu ya. Tetapi kan kita perlu Miss Jen untuk memberi penjelasan kira-kira apakah hal yang sudah pernah dilakukan selama 20 tahun kita hitung mundur, apakah ini akan terus kita jalankan ke arah kedepannya, apalagi dengan sudah adanya RACC di Indonesia yang pergerakannya mungkin agak sedikit berbeda ya dengan di Aussie. RACC di Indonesia kita kan bergeraknya dengan B2B, dimana kalau 101 mungkin kita menilai agak sedikit tidak memberi hal yang positif kepada lembaga atau institusi di Indonesia. Tapi kalau B2B mungkin itu akan memberi efek atau benefit spesial kepada lembaga ataupun sekolah yang ada di Indonesia. Ketika nama lembaga tersebut dibawa ke Aussie, mungkin melalui Miss Jen bisa rekomen atau bisa perkenalkan ya. Jadi kita bisa dapatkan benefit dari UNIF. Nah, apakah dari sisi Miss Jen ada kepikiran juga untuk melakukan hal-hal sponsorship seperti yang sebelumnya dilakukan, Miss? Ya, basically why kita berani sponsor dulu karena harus nabur dulu ya biasanya. Kayak petani kalau umpamanya mau nuai kan nabur dulu tuh. Pas nabur kan ya you don't see the result, but you keep doing, you keep spending, but then at the end when the season come kita pasti menuai, dan itulah yang kita experience. It's just like basically tabur tuai punya role. Okay. Yang and also regarding yang ke Indonesia punya OSIS atau Student Association di Indonesia, it is a good idea to do as well, because you know kita kan bisa get connected to the student directly. Mungkin kita bisa running event, kita bisa educate mereka, bisa membantu membuka wawasan mereka ya, supaya mereka itu tahu gitu kalau there's opportunity out there di Australia yang mereka nggak pernah tahu. It's kind of kita jadi channel of blessing juga buat mereka-mereka yang mungkin tidak pernah tahu gitu kalau sekolah ke Australia itu basically nggak harus di sekolah yang mahal, yang orang bilang mungkin wah setidaknya uang hidup, uang sekolah mungkin 500 juta setahun. Is actually you know itu untuk sebagian orang atas yang mungkin mampu ya oke. Tapi sebenarnya the reason aku buka di Indonesia itu aku pengen ngebantu orang yang from middle class, di mana mereka tuh sebenarnya juga bisa menyekolahkan anak ke luar negeri dengan membayar uang sekolah anaknya saja, dan anaknya itu kan bisa part time ya. Legally kan di Australia memang boleh kerja 24 jam per minggu legally, dan itu kalau dihitung mereka benar kerja 24 jam itu bisa menutup biaya hidup sebulannya. Itu yang membuat aku tuh pengen ngebantu lebih banyak orang lagi dari Indonesia, especially dari Medan, karena I'm from Medan. Aku pengen introduce gitu loh ke a lot of family, so that you know they can brought up their child untuk become lebih mandiri. And then at the end of the day, maybe they also can provide for their family in the future. Itu desire yang ada, yang drive aku untuk buka di Medan. Basically itu sih. Karena nggak banyak orang yang tahu. Orang selalu mikir, oh sekolah Australia, waduh pasti mahal sekali, nggak bisa sanggup lah. It's not true. Karena we help a lot. And then at the end mereka malah
sampai kirim uang ke mamanya, beliin mobil, beli rumah, nyicil. It's really beautiful when you can see how at the end itu we really bring impact not just for the person but the family itself. Itu yang drive me to be honest ya. Wah, seru banget ya. Nanti ini yang dengar cerita ini jadi banyak ini ya. Untuk company nanti pada resign semua orangnya mau pindah ke Australia. Gini Miss Jen, kalau misalnya satu orang itu berangkat ke Australia, dia cukup membiayai mamanya atau keluarga cukup membiayai kuliah dia, berarti itu biasanya dia akan ngambil, apakah ngambil diploma atau langsung bachelor. Nah mungkin kita perlu tips and trick yang dari Miss Jen lakukan mungkin ya, supaya seseorang ini bisa sampai bachelornya tapi nggak menghabiskan uang langsung dalam sekejap harus bayar besar gitu ya. Kalau dia bisa bantu mamanya, bisa bantu keluarga untuk beli mobil atau apa, tentunya kan kita mikir pasti dia udah bisa dong lanjut ke yang lebih tinggi gitu ya. Karena kalau dari data kita lihat Miss Jen juga nggak menciptakan yang akan lulus diploma aja, tapi banyak juga yang akan lanjut ke S2 nih. Nah dananya dari mana? Ini saya juga mikir, ini kok orang ini dananya dari mana ya? Nah mungkin Miss Jen boleh kasih trik-triknya. Sebenarnya ada step-stepnya pathway gimana? Karena gini loh Miss, kita juga banyak partnership dengan sekolah-sekolah di Medan maupun di Jakarta. Tetapi sekolah-sekolah juga banyak siswa yang belum apa-apa sudah dismotivasi. Ah nggak mungkin lah. Udahlah Miss Lina, nggak usah banyak cerita tentang Australia. Kita nggak akan mungkin pergi karena itu mahal sekali. Mama atau papa pasti nggak akan support gitu loh. Nah dengan Miss Jen bilang Miss Jen buka kantor di Medan, tujuannya mau mengubah mindset masyarakat bahwasanya kuliah di Australia itu sebenarnya murah, nggak mahal. Kalaupun mahal juga ada caranya gitu. Nah mungkin Miss Jen boleh share ya Miss. Okay, so basically pathway-nya sudah pasti nggak langsung bachelor, pasti itu diploma, advance diploma, kemudian bachelor. Jadi 2 tahun dulu diploma, advance diploma, baru bachelor. Karena kenapa? Pas diploma, advance diploma itu uang sekolahnya itu nggak begitu mahal, nggak semahal pas bachelor. Jadi selama mereka pas sekolah diploma, advance diploma, itu kan mungkin orang tuanya harus bayarin, itu mungkin gak gitu berat. Dan setelah bachelor itu lebih mahal, mungkin akan kebantu karena anaknya mungkin bisa try to help the parents to save juga, supaya pas bachelornya parentsnya don't have to pay the full bachelor, anaknya bisa bantuin gitu loh. From my own experience in the past, pas saya ke Australia itu tahun 97, kemudian tahun 98 itu kan resesi ya. Yang dulu dolar 1.650, pas saya berangkat tiba-tiba jadi 10.000. It's like more than 5 times. Waktu itu saya sempat mikir, hitung-hitung, waduh rupiah, orang tua saya harus bayar 5 kali lipat, 6 kali lipat, bagaimana ini? Akhirnya saya cari kerjaan part time. Dari situ ya saya bilang ke orang tua saya akan biayai hidup saya sendiri, nggak usah kirim biaya hidup lagi, cuma uang sekolah. Jadi itulah yang membuat saya bisa sustain di sana. Bayangin 10.000 dari yang 1.650 itu kali berapa? Kali 6 kali. Jadi itu kan berat sekali kan. Jadi it's the same, maksudnya that's what happened to me. Tapi mungkin bisa direlate juga ke orang-orang yang mau berangkat. Kalau mereka itu nggak usah khawatir tentang biaya hidup karena itu pasti bisa di earn easily di sana. Dan kalau umpamanya masalah biaya itu kan juga uang sekolah itu nggak bayar di muka semuanya, mereka tuh bayarnya per 6 bulan. Jadi kan kayak contoh kalau biasanya diploma, advance diploma 1 tahunnya 100 juta, 10.000 Aussie. Ada yang sedikit lebih murah juga ada, tapi taruhlah middle, kita ngambil range-nya 10.000 which is 100.000. Berarti uang sekolah yang mereka harus dibayar di muka itu 50 juta setengahnya. Sama paling apply visa, asuransi. Jadi mungkin biaya di awal yang mereka harus sediain sekitar, aku bilang mungkin 80 juta.
Kalau orang tuanya bisa ada 80 juta untuk advance ke anaknya, of course mereka perlu bekal juga ya ke sana, mungkin 20 juta, mungkin 100 juta lah, berarti all up yang kalau orang tuanya ada, atau orang tuanya yang mungkin belum ada tapi bisa mungkin nabung mulai dari sekarang, segitulah untuk supaya anaknya bisa berangkat. Setidaknya 1 bulan pertama biayanya udah juga ada, biaya hidup itu, kemudian selebihnya kan orang tuanya udah nggak bayar nabung lagi, sampai setengah tahun kemudian barulah orang tuanya bayar lagi 50 juta. Sedangkan biaya hidup anaknya itu sudah Kerja ya. yeah, it's quite easy to get a job there. This I can tell. And also karena saya di Melbourne udah lama, banyak kenalan dong. Jadi kalau student yang ke sana mau cari kerja, I can help to find. Cuman ya I cannot guarantee when, tapi I have a lot of kenalan karena aku udah di sana dari tahun 97. I have been there 28 years now. Jadi kenalannya udah banyak yang saya bisa kontak sana sini untuk cariin kerjaan. Wow, luar biasa ya. Saya juga mau Miss ke sana ntar Miss Jen kenalin kerjaan itu ya. Wah, luar biasa ya Miss Jen ini. Jadi Miss, berarti kalau saya boleh simpulkan, berarti orang tua sebenarnya cukup sediakan 100 juta ya untuk tahap pertama. Asal dia bisa ke Australia dulu. Kalau sampai dia sudah menginjakkan kaki di Australia, bahkan there's a lot of way for them to get a job. Oke, jadi kira-kira Miss, apakah kalau untuk yang kurang nggak bisa juga, misalnya 100 juta ini juga dia nggak mampu dapatkan, apakah kira-kira kita atau Miss Jen dari Aussie sana, apakah ada solusi untuk yang seperti ini? Karena saya mikir ya tadi dari awal ya, dimana bermula dari Miss Jen hanya servis ke mereka, memberi mereka layanan yang sepenuh hati ya, genuine ya gitu ya. Tapi mereka akan mengasih referral. Tentunya mereka sudah merasa satisfaction, jadi mereka juga akan memberi referral. Nah, apakah kalau untuk yang benar-benar mau pergi tapi dia nggak mampu, apakah kita punya solusi? Tapi saya yakin kalau yang seperti ini kita bisa fasilitasi, begitu dia sampai sana, dia berhasil, wah dia akan promosi ini, oh melalui ini dibantu gitu-gitu ya. Apakah itu mungkin atau memang sebelumnya sudah pernah kejadian seperti itu Miss? Nah. Wah, ini tantangan ya buat RACC untuk jawab hal begini, di mana mereka yang pengen ke sana tapi mungkin orang tua nggak sanggup, tetapi mereka punya mungkin intelligent, mereka punya fighting spirit yang pengen supaya they want to do better and want to help out the family. Ini kepikiran sih aku actually lately, dimana aku mikir gimana ya dengan orang-orang demikian. So you are asking me at the right time when I'm still also thinking about it. There will be a scholarship dari RACC yang detailnya nanti we will share a bit further down the track when we have decided the term and the condition, how to be qualified, what will be covered within the scholarship. Itu nanti kita akan share berikutnya. But stay tuned with us. Definitely there will be something for this kind of people with RACC. Wow, luar biasa ya. Memang sebenarnya itulah yang sedang ditanyakan, dicari-cari oleh pihak sekolah. Ya, kita akan tunggu ya Miss Jen. Mungkin dengan gitu akan lebih tertantang lagi, baik untuk sekolah dan juga untuk RACC sendiri gitu ya. Nah, kalau kita boleh berkaca kembali Miss Jen, dari perjalanan RACC sekian lama, kira-kira pernah nggak menghadapi tantangan di mana yang membuat Miss Jen agak merasa kewalahan gitu, serba salah misalnya? Waduh, saya mau menolong siswa-siswa ini supaya dapat kehidupan yang lebih oke, pendidikan yang lebih oke di Aussie, tetapi kebentur
hal-hal yang teknis gitu ya misalnya. Nah itu biasa bagaimana Miss Jen untuk mengcovernya gitu? Apakah pernah hadapi komplainan yang pada akhirnya mereka kembali satisfied dengan RACC? Mungkin kita perlu ya kesaksian-kesaksian yang seperti itu. Nah, apa sih yang membuat mereka akhirnya setelah komplain mereka satisfied dengan RACC? Pasti ini ada jurus jitunya ya dari Miss Jen, karena beberapa klien sepertinya itu sangat memuji ya servicing dari RACC ini gitu loh, Miss. So basically regarding sometimes if we maybe staff RACC ada doing something yang akhirnya mungkin membuat mereka nggak happy, we always come with the solution di mana RACC bakal responsible untuk whatever the staff has done wrong. We try to satisfy the client by go beyond apa yang seharusnya kami kerjakan. Jadi itulah kita akan semaksimal mungkin untuk supaya itu ya, we cannot say that our company is perfect, never make mistake, definitely no, tapi pasti ada, cuman kita bakal responsible. And karena itulah mereka kan bakal tahu ya, aku banyak kok beberapa klien yang at the first place maybe they are not satisfied with us, tapi we keep serving them, akhirnya mereka tetap balik dan bahkan bring their friends and referral to us gitu loh. Karena ya we are responsible sih, our company is responsible. Ya, kita beruntung ya jumpa dengan owner RACC yang punya integritas dan punya komitmen. Jadi mungkin sesi kali ini cukup sampai di sini ya Miss Jen, tapi mungkin kita nextnya perlu sesi-sesi tanya jawab lagi yang lebih detail untuk memfollow up beasiswa dari RACC. Dan juga mungkin kita perlu sesi untuk visa migration. Mungkin nanti itu take turns-nya Pak Michael ya. Tentunya dengan talk show seperti ini, besar harapan kami dari RACC bisa menjawab apa yang menjadi keraguan, apa yang sering dipertanyakan di sekolah. Nah, itu sudah bisa memberi sebuah gambaran. Nah, mungkin dengan sesi talk show ini, untuk sekolah-sekolah yang belum mempunyai kesempatan bisa jumpa dengan Miss Jen secara langsung, ya anggaplah dari sesi talk show ini saya mewakili RACC Indonesia sudah memfasilitasi Bapak Ibu untuk langsung jumpa dengan owner, sudah melihat kesaksian dari owner, komitmen dari owner, sehingga ini akan mempererat tali kerjasama kita. Ya, kita akan buat sesi lagi dengan owner RACC di saat atau anytime, kapan aja ada kesempatan di mana Miss Jen atau Pak Michael ada di Indonesia. Thank you. Cocok enggak?